warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan masalah topik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam hari ini pembahasan kita adalah tentang selfie dalam pandangan Islam. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan selfie ini? Ya, tentu selfie ini dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu child, anak, dan free, yaitu bebas. Ya. Nah, artinya apa? Yang namanya selfie ini adalah satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Artinya menikah tapi bersepakat untuk tidak memiliki anak. Ya, ataupun juga dalam satu kondisi di mana sebuah pernikahan itu tanpa memiliki anak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada kajian Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik dalam sebuah artikel yang berjudul Menelusuri Jejak Selfie di Indonesia. Nah, ternyata dalam kajian tersebut disebutkan 8% perempuan Indonesia itu memilih untuk selfie. Artinya mereka memilih menikah tetapi tanpa memiliki anak. Nah, angka ini terus meningkat di dalam 4 tahun. Walaupun nanti ada situasi kondisi seperti COVID-19 yang ini memang agak menurun. Nah, kemudian nanti di dalam sebuah jurnal tentang kesehatan psikologi itu disebutkan tentang pemicunya berkaitan dengan penemuan alat kontrasepsi yang aman, ataupun nanti meningkatnya kesempatan pendidikan untuk wanita. Jadi nanti istri itu bisa sekolah tidak hanya S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, termasuk kaitannya dengan advokasi kesetaraan gender. Artinya sudah menjadi hal yang kuno kalau seorang wanita itu hanya di rumah saja. Istilah kita namanya hanya sekedar sumur, dapur, dan kasur, seperti itu. Jadi harus punya kesetaraan dalam gender dengan laki-laki, artinya dalam kehidupan sosial. Nah, termasuk juga pemicunya adalah faktor sosial ekonomi, karena mungkin keterbatasan ekonomi, kemiskinan, sehingga akhirnya anak itu bisa menjadi beban ekonomi, seperti itu. Nah, sehingga nanti ini adalah satu fenomena selfie di Indonesia, di antaranya adalah di kota-kota besar, termasuk di Jakarta. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam sebuah jurnal sosiologi disebutkan pilihan itu ternyata lebih banyak dipilih oleh orang yang berpendidikan, karena mungkin berkaitan dengan kesempatan untuk mengembangkan karir, seperti itu. Artinya kedua belah pihak, suami dan istri, punya penghasilan yang tinggi, apalagi nanti di kota-kota besar yang namanya biaya hidup juga relatif tinggi, seperti itu.
Nah, sehingga apa? Ya, kalau kita lihat mereka itu orang yang berpendidikan, tetapi juga apa? Mereka itu cenderung kurang religius. Ya, ini terlepas dari agamanya apa. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Mereka itu tidak mengikuti aturan peran gender umum yang konvensional. Ya. Nah, jadi ini ya berkaitan dengan fenomena yang ada di Indonesia yang dipotret tadi ya dari kajian Badan Pusat Statistik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mencermati ya, karena isu-isu seperti ini, wacana-wacana seperti ini itu tidak muncul begitu saja. Ya. Jadi kita perlu untuk menelusuri ya jejaknya, asal usul Jalfi. Ya. Jadi sebetulnya akar ya, masalahnya atau pemikirannya atau filosofinya itu di mana, pandangan seperti ini. Nah, ternyata kalau kita menelusuri ya, di dalam sejarah ya ada satu tokoh namanya Saint Augustine, seorang filsuf ya dan teolog Kristen. Ya. Tetapi mereka Saint Augustine ini ya memiliki pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari dogma Kristen secara umum, sehingga nanti dianggap sebagai bidat. Bidat itu artinya pemikiran yang menyimpang, ya seperti itu. Nah, jadi Saint Augustine ini percaya membuat anak itu adalah sikap tidak bermoral. Ya. Nah, dengan demikian ya, ketika seseorang yang punya anak, maka menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Maka untuk mencegahnya mereka awalnya mempraktekkan penggunaan namanya kontrasepsi dengan sistem ya kalender, namanya KB alami kalau kita ya, seperti itu. Artinya dilihat nanti masa suburnya kapan, tidak masa subur dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita telusuri lagi siapa yang disebut dengan Saint Augustine ini. Nah, ternyata Saint Augustine ini dikenal sebagai pengikut kepercayaan manisme. Jadi manisme itu satu aliran keagamaan yang memiliki corak namanya gnostik atau gnosticisme. Ya, gnosticisme itu sendiri adalah gerakan keagamaan yang mencampurkan berbagai ajaran agama, yang intinya mengajarkan bahwasanya manusia itu pada dasarnya jiwa yang terperangkap dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Ya, ini asal usulnya. Ya. Nah, kemudian nanti dikembangkan, nanti ini menjadi sebuah diskursus pemikiran liberal. Ya, wacana pemikiran liberal berkaitan dengan Jalfi. Ya. Nah, kalau kita lihat ya awal mula gerakan, nah, yang tadi filosofinya, kalau ini awal mula menjadi sebuah gerakan. Ya, jadi gerakan bebas anak di era modern ini yaitu berakar pada tulisan seorang filsuf Perancis dalam bukunya The Right to be Lazy. Ya, dalam bukunya ini ya dinyatakan bahwasanya model keluarga tradisional itu merupakan beban yang menindas kelas pekerja. Ya, jadi orang yang menjadi pekerja, punya anak, ya bahkan mungkin anaknya banyak, ya akhirnya nanti dia tidak bisa mencukupi ya kebutuhan untuk biaya ya berkaitan dengan anaknya tersebut. Ya. Sehingga nanti ya pasangan itu harus dibiarkan memilih untuk tidak memiliki Nah, ini gerakannya dimulai dari sini. Nah, kemudian nanti dikembangkan lagi. Ya, tulisan ini dibaca secara luas di abad ke-20 dan yang dianggap menginspirasi gerakan Jalfi modern ini tokoh penting dalam perkembangan gerakan ini adalah seorang feminis namanya
Betty Friedan dan pelopor KB. Nah, ya, jadi sebetulnya namanya KB itu yang diimpor ya ke kita ini ada namanya program keluarga berencana ya, Margaret Sanger dan Mary Stokes ya. Jadi dia itu punya apa istilahnya pemikiran pandangan ya, artinya populasi manusia itu semakin bertambah, sedangkan usia bumi itu semakin tua sehingga populasi ini harus dikontrol ya, seperti itu. Apalagi nanti berkaitan dengan masalah yang lebih banyak tentang ekonomi ya, seperti itu. Nah, sehingga ada namanya KB ya. Kalau KB kalau dulu itu kan apa namanya, ada giumnya itu 2 anak cukup ya, itu namanya tahdidun nasl ya, pembatasan keturunan. Nah, kemudian ya setelah perkembangan dirubah 2 anak lebih baik. Nah, gitu ya. Bukan 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Kemudian sekarang yang dirubah lagi, yang 2 anak lebih keren. Nah, gitu kan. Ya. Nah, sehingga nanti pada tahun 60-an atau 70-an gerakan Calvi ini memperoleh daya tarik masyarakat. Ini barat, ya, ini belum masuk ke Indonesia, ini barat, ya. Artinya apa? Mereka lebih banyak atau pasangan ya suami istri yang lebih banyak memilih untuk keluar dari kehidupan sistem keluarga tradisional ya. Dan saat ini nanti gerakan Calvi ini telah berkembang dan mencakup demografi yang beragam ya, dengan orang-orang dari segala usia, ras, termasuk nanti orientasi seksual itu bergabung dalam gerakan ini, membawa propaganda yang sama, itu tidak ingin memiliki anak ya. Nah, dalam satu buku ya yang ditulis oleh Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity ya, beliau mengatakan bahwasanya istilah Calvi ini justru sering digunakan atau dikaitkan dengan isu feminisme ya. Artinya apa? Ya perempuan tuh gak usah ngurus anak, gak usah sumur dapur kasur seperti itu ya. Tetapi bagaimana wanita itu punya kesempatan besar untuk mengeksplorasi peran sosial ya di luar keluarga seperti karir. Nah, seperti sekarang misalkan yang namanya partai politik ya, itu harus ada anggota dari kalangan wanita ya, seperti itu. Nah, tapi kita perlu mencermati isu-isu seperti ini. Jadi ada isu feminisme ya. Bahkan nanti dalam sebuah jurnal ya disebutkan tentang Journal of Homosexuality, orientasi homoseksual juga mempengaruhi keputusan untuk hidup calon ya. Nah, jadi kita tidak membahas tentang masalah fikihnya ya. Kalau fikihnya itu kan nanti itu ada pembahasan dan itu dibolehkan. Dalam arti orang misalkan ya dia tidak menikah pun ya, dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, Imam Qudamah Al-Maqdisi dalam Kitabun Nikah ya, wa adabihi wa ma yata'allaqu bih, mengatakan yang namanya nikah itu mustahab ya, tetapi nanti pada akhirnya dia akan kembali kepada orang per orang, karena di situ ada namanya manfaat menikah, punya anak, punya keturunan ya, bisa menjadi tentram, nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu ya. Tetapi juga nanti ada resiko-resiko orang menikah itu. Resiko yang paling besar adalah ya, kesulitan untuk mencari penghasilan yang halal ya. Jangankan yang halal, yang haram aja susah ya, seperti itu. Nah, resiko-resiko ini nanti ya akhirnya nanti ya akan menjadi pilihan. Nah, maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan kalau seseorang itu terkumpul dalamnya keinginan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, nah maka menikah afdal. Tapi seandainya dia itu khawatir dia akan terjerumus dalam resiko-resiko tadi ya,
ya, seperti misalkan apa, resiko untuk mencari penghasilan yang ya halal, kemudian resiko nanti misalkan apa, ya untuk mendidik apa istri dan anak-anak seperti itu. Nah, maka dalam kondisi tertentu maka meninggalkan untuk tidak menikah itu juga apa, ya lebih baik bagi diri untuk person itu. Ya, walaupun sebetulnya apa yang namanya menikah itu termasuk sunnah Nabi SAW. Menghoribah sunnati falaisa ya. Tapi dalam kasus ya personal ya itu sesuatu yang ya dibolehkan. Ya, misalkan apa ya, saya pilih tidak menikah saja. Ya, artinya apa? Saya bahagia dengan sendiri dan saya bisa apa, menjaga kehormatan diri ya, daripada nanti saya terjerumus dalam apa, resiko-resiko ketika apa menikah. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa yang jadi problem itu sebetulnya ketika ada motif-motif tertentu, apalagi nanti ini menjadi sebuah pandangan hidup yang dipropaganda. Nah, ini jadi problem. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Ada propaganda dalam child free ini. Ya. Yang dimaksud adalah segala bentuk komunikasi seperti video, artikel, gambar yang dimaksudkan untuk apa? Propaganda, untuk mempromosikan gagasan bahwa hidup tanpa anak itu adalah pilihan yang tepat bagi sebagian masyarakat. Nah, ini jadi problem kita yang sedang kita bahas tentang propaganda sebagai sebuah pandangan hidup, sebagai sebuah pemikiran. Ya, bahkan nanti apa? Yang ada propaganda ini secara halus yang kadang-kadang nanti apa kita tidak mencermatinya. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Propaganda seperti ini nanti ada beberapa ya bentuk. Ya, misalkan apa? Child free by choice. Ya, saya ini child free sesuai dengan pilihan saya. Saya tidak memaksa yang lain harus seperti apa saya. Nah, itu sebetulnya ada propaganda. Kemudian nanti yang kedua, child free living. Nah, bagaimana ditampilkan kehidupan orang yang child free? Ternyata apa? Bahagia juga. Ya, artinya apa? Ya, tanpa anak ataupun ada anak juga bisa bahagia. Termasuk nanti dengan dampak apa? Lingkungan. Ya, artinya apa? Yang banyak anak itu nanti juga ada dampak apa? Lingkungan. Ya, termasuk nanti rethinking motherhood nanti berkaitan dengan ya apa namanya rethinking itu perlu diulang cara pandang tentang masalah keibuan ya. Nah, ini meningkatkan kesadaran. Nah, apa yang disebut dengan child free by choice? Propaganda ini mempromosikan gagasan memilih untuk tidak memiliki anak dapat diterima. Ini dulu, ya, dapat diterima. Jadi ini hampir sama dengan gerakan LGBT. Nah, bagaimana LGBT itu bisa diterima dulu sebagai sebuah fakta yang umum dan wajar. Ya, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak komunitas ini. Jadi ada komunitas terus diperbanyak. Bahkan nanti beberapa kafe-kafe yang ada di Jogja ini disinyalir menjadi tempat pertemuan mereka. Ya, kafe-kafe tertentu ini jadi tempat pertemuan mereka. Jadi memperbanyak komunitas. Ya, bahkan nanti ya ada pendanaan secara khusus, apalagi seperti PBB sudah mencabut itu sebagai sebuah penyakit kejiwaan. Ya, apalagi nanti di beberapa negara besar ya sudah dilegalkan, termasuk tetangga kita di mana di Thailand sudah dilegalkan yang namanya ya LGBT. Maka kalau di Thailand ini yang namanya jenis kelamin tidak cukup 2, ya sampai 7 jenis kelamin. Ya, saya nggak tahu apa ada istilah namanya lady boy. Ya seperti itu, lady boy. Kalau kita kan ya laki perempuan, ya, mungkin ada yang ketiga namanya pilihan ya waria seperti itu ya. Tapi waria itu juga sebetulnya ya laki ya. Kalau misalnya ditanya ini siapa namanya Yanti ya,
nama lakinya siapa? Ya Allah. Kan begitu, ya seperti itu. Nah ini namanya child free budget. Yang kedua apa? Child free living. Propaganda ini berfokus pada apa? Manfaat potensial dari gaya hidup tanpa anak. Seperti apa? Ya bebas finansial. Ya jadi penghematan. Kalau misalnya anaknya 3 untuk biaya apa? Makan, biaya sekolah cukup penghemat seperti itu. Kemudian ada lebih banyak waktu untuk hobi. Ya, jadi akhirnya apa? Suami istri itu lebih banyak jalan-jalan, ya dan lain sebagainya. Ini tampilkan. Nah, termasuk dampak lingkungan, ya, bahwasanya propaganda ini menekankan manfaat lingkungan dari gaya hidup tanpa anak, ya, seperti apa? Mengurangi jejak karbon dan melestarikan apa? Sumber daya. Nah, yang keempat namanya adalah thinking motherhood, ya, menantang gagasan tradisional tentang keibuan. Ini sudah mulai menyerang, ya. Artinya apa? Ya, wanita tidak cukup menjadi ibu, ya, mendorong perempuan untuk mempertimbangkan pilihan lain, ya. Artinya apa? Keluarga itu kan tidak mesti punya anak dalam arti apa? Melahirkan, hamil melahirkan. Bisa juga dengan namanya apa? Mengasuh, mengadopsi dan seterusnya. Termasuk meningkatkan apa? Kesadaran, itu apa? Menyebarkan kesadaran tentang gaya hidup bebas anak ini dan menghilangkan stigma terhadap keputusan untuk tetap bebas anak. Itu stigma buruk, ya. Kan sekarang seperti LGBT masih stigmanya apa? Masih buruk. Ya, nanti lama-lama ya 10 tahun ke depan nanti mungkin apa? Ada sesuatu hal yang bukan buruk lagi, ya lumrah, ya apa sudah umum, nah seperti itu, ya. Nah apalagi di kita ini di Jogja ini kenapa? Ya hampir sekitar 50% banyak anda, ya mereka bekerja, mereka sekolah, ya seperti itu. Ya, itu kan kalau di kita ini kan terasa Pak, kalau pas mulai liburan mahasiswa itu di jalan itu mulai apa? Sepi, ya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk sekolah itu wah masalah, ya pagi sore itu ya macet di mana-mana, ya. Nah sehingga nanti apa? Gerakan-gerakan ini ya menggunakan media sosial untuk apa? Menyebarkan kesadaran manfaat gaya hidup tanpa anak, ya membuat komunitas online, ya untuk ya saling dukung-mendukung. Kemudian apa? Menciptakan iklan, ya ataupun kampanye pendidikan. Ada namanya petisi online, ya termasuk nanti iklan layanan masyarakat yang berfokus pada manfaat child free, ya. Kemudian nanti dengan apa? Ya majalah atau blog online, termasuk lokakarya atau acara, termasuk adalah selebriti dan influencer. Kan sudah ada, ya. Pernikahan kemarin selebriti namanya saya lupa. Ada selebriti yang mengatakan ya anak itu beban. Ya maka nanti alasan yang mungkin cukup logis juga adalah apa? Ya child free itu adalah anti aging, ya, secara natural apa? Ya penuaan secara natural. Jadi awet muda secara apa? Natural. Ya, kalau awet muda ya dengan apa? Tidak punya anak, awet muda. Kan beda misalkan kalau perempuan ya, perempuan menikah seperti itu, kemudian punya anak 1, punya anak 2, anak 3 itu sudah berubah, ya seperti itu. Nah termasuk nanti dengan apa? Mengadvokasi undang-undang dan kebijakan. Nah ini yang terus diusahakan, termasuk dengan LGBT kan masih terus. Makanya nanti goalnya itu sebagai LGBT itu apa? Dilegalkan, ya menjadi apa? Sebuah hal yang legal tapi berdasarkan undang-undang. Nah keberhasilan child free ini, ya kalau kita tidak mencermati nanti apa? Baru pada tanggal 1 Agustus ini ditetapkan sebagai apa? International Child Free Day. Ya, jadi hari apa? Hari bebas anak internasional. Ya, seperti itu. Nah, kalau lihat beberapa negara yang cukup cukup kuat ya untuk
menahan ya propaganda seperti negara apa? Rusia. Rusia itu paling vokal untuk menolak namanya LGBT, termasuk apa? Chelsea. Ya, bahkan mereka di parlemennya sudah sepakat ya, untuk menolak propaganda apa? Ya Chelsea seperti itu. Ya. Nah, tentu nanti apa? Antara memilih anak dan juga tidak memilih anak, ya, apakah sebuah pilihan atau memang ada satu kondisi? Nah, tentu ini kembali kepada apa? Alasan. Kenapa dia apa? Memilih Chelsea? Ya, alasan-alasan yang praktis yang banyak ditemukan oleh para ahli ya berkaitan dengan apa? Ya, overpopulasi. Nah, ini bumi ini sudah tua ini. Sudah apa? Penghuninya sudah padat ya seperti itu, sehingga nanti perlu ada namanya apa? Pembatasan apa? Populasi ya, bahkan nanti pengurangan populasi ya, termasuk nanti berkaitan dengan masalah karir ya, masalah ekonomi ya, kesehatan ya, bahkan mungkin ketidaksiapan atau mental menjadi orang tua, khawatir gagal menjadi apa? Orang tua ya, bahkan nanti dalam sebuah buku ya ada namanya buku yang berjudul ya 14 Good Reasons Not to Have Children ya, 40 alasan yang baik untuk tidak memiliki apa? Anak ya, dan alasan itu penjabaran dari yang tadi, masalah kesehatan ya, masalah finansial, kurangnya akses ya, ketakutan aktivitas seksual akan berkurang ya, ketakutan akan perubahan fisik akibat kehamilan ya, apalagi kalau perempuan di Timur Tengah, di Arab ya, anak satu langsung melar, anak dua tambah melar lagi. Akhirnya ya mereka jadi tidak menarik bagi apa? Suami ya, sehingga ada namanya apa? Istilahnya umur ya biologisnya dan umur faktanya itu bisa berbeda. Jadi nanti ada umur faktanya itu ya sebetulnya 40, tapi umur biologisnya sudah apa? 50, ada penuaan ya. Jadi umur 40 tapi kelihatan seperti apa? Umur 50 ya, dan kaitannya dengan faktor makanan, termasuk gaya hidup, termasuk juga apa? Hal seperti itu ya, termasuk karir ya, ataupun juga berkaitan dengan overpopulasi dan juga apa ya, kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, sebetulnya ini adalah alasan praktis, tapi kalau kita lihat ada alasan-alasan tersembunyi yang ini apa? Menjadi sebuah pemikiran pandangan, di mana tren Chelsea ini karena keberadaan anak menjadi beban ya. Apalagi kalau di Jepang itu apa? Mereka itu tidak mau menikah, tidak mau punya anak, karena anak itu beban secara ekonomi. Bahkan banyak anak nanti apa? Yang menelantarkan orang tuanya, sehingga ada namanya lost generation ya. Jadi apa? Keterputusan generasi. Kalau di Jepang itu menikah itu dibiayai oleh negara, melahirkan itu juga apa? Dibiayai oleh negara. Itu termasuk sebuah prestasi ya, menikah dan memiliki apa? Anak kalau di Jepang. Karena banyak di antara mereka yang justru apa? Tidak mau menikah, tidak mau punya ya. Nah, ini antara yang saya tadi sebutkan, salah satu selebriti ya, artis namanya Gita Savitri. Nah, Gita Savitri ya, jadi mereka apa? Gita Savitri ini apa? Ya, ketika ditanya oleh seorang netizen lah, yang umurnya 24 tahun, sedangkan yang bersangkutan 30 tahun, ternyata apa? Ya, dia yang 30 tahun awet muda. Nah, kemudian jawabannya apa? Ya, tidak memiliki anak itu adalah apa? Ya, is indeed natural and healthy. Ya, jadi apa? Ya, mencegah penuaan secara natural. Ya, kalau bahasa kita apa? Ya, tidak punya anak itu awet muda. Ya, seperti beda kalau sudah punya anak, walaupun umurnya baru 30, kalau sudah punya anak kelihatan lebih apa?
ya lebih tua, ya. Apalagi nanti apa, orang tidak punya anak bisa tidur 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar apa teriakan anak. Bahkan nanti kalau sudah masuk masa usia tua, kalau sudah ada kerut-kerutnya, nanti you have the money to pay for botox. Nah, ibu-ibu yang tahu namanya botox itu apa? Botox itu kan sebuah protein untuk mencegah terjadinya apa? Pengkerutan dalam wajah. Ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu untuk kita cermati adalah apa? Ya, ada pandangan punya anak ataupun ya tidak punya anak, dua-duanya bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan adanya anak atau tidak. Ya, jadi sama saja menurut mereka. Ya, bahkan nanti apa? Ya, ketika masa tua itu apa? Mereka bisa lebih bahagia. Kenapa? Karena punya banyak uang. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kaitan dengan masalah apa? Ya, ekonomi, finansial. Ya, jadi sebenarnya ini adalah pandangan materialisme. Ya, jadi anak itu sebagai beban ekonomi yang bisa apa? Ya, menghilangkan namanya apa? Ya, uang dari orang tua. Nah, apalagi nanti dengan ya istilahnya alasan ya sebagai apa? Anti penuaan secara natural supaya awet muda, maka apa? Tidak punya anak. Kan kalau punya anak, misalkan ini, kalau punya anak itu kan ini perempuan ya, perempuan yang sudah dewasa itu kan sudah dapat terjadi namanya pembuahan dalam rahim. Ketika terjadi pembuahan dalam rahim, maka darah yang sebetulnya itu mengalir untuk darah air itu akan menjadi makanan untuk apa? Janin. Nah, nanti setelah 9 bulan kemudian bayinya itu lahir, darah yang itu nanti ya menjadi makanan si bayi akan berubah menjadi air susu. Nah, air susu itu ya itu akan istilahnya kayak balon, Pak, ya. Kayak balon. Ketika penuh kencang, tapi nanti disedot oleh bayinya jadi apa? Kendor lagi. Nah, kalau misalkan itu terjadi berkelanjutan ya terus akan menjadi namanya apa? Ya istilahnya apa ya? Kendor, melorot. Ya. Nah, itu akibat daripada apa? Ya menyusui ya seperti itu. Nah, sehingga nanti itu akan berpengaruh pada apa yang namanya permulaan. Nah, seperti itu. Itu alasan ya yang disebutkan. Nah, kalau kita lihat nanti ya dampaknya ini dampaknya. Pandangan seperti ini sebetulnya apa? Pandangan pengaruh dari pemikiran ya. Bahkan di Saudi Arabia ini sudah di apa istilahnya, walaupun kasusnya untuk tahdidun nasab, pembatasan ya, pembatasan anak ini termasuk apa? Termasuk prinsip atau pemikiran yang memang diimpor dari apa? Yang itu meracuni. Ya, apalagi kaitan dengan masalah apa? Kondisi ekonomi bangsa Arab, ya, miskin, umat Islam dan seterusnya. Ya, kenapa miskin? Karena banyak anak. Ya, sehingga akhirnya apa? Supaya nanti bisa lebih sejahtera, nanti apa? Anaknya dikurangi atau dibatasi. Ya. Apalagi nanti memilih charity ini sebagai apa? Ya, bentuk memudahkan generasi. Ini namanya lost generation. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah apa? Perubahan tentang konsep keluarga. Ya, keluarga itu kan ayah, ibu, kemudian apa? Anak. Sekarang keluarga itu ya ayah, ibu saja. Karena apa? Ya dianggap anak itu apa? Sesuatu yang menjadi beban. Dan itu semua nanti apa? Keluar dari fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu seperti itu. Salah satu tujuan menikah itu adalah untuk mendapatkan apa? Keturunan. Berapa banyak orang menikah itu apa? Menginginkan keturunan. Yang paling sederhana, nah kalau orang itu sudah nikah, ditanya, ya, kalau ibu-ibu ya, gimana neng, sudah isi belum? Nah, itu kan begitu.
Kalau misalkan sudah nikah kemudian kok belum punya keturunan, itu jadi apa? Ada kekhawatiran. Ya, apalagi nanti kalau sudah masuk dalam fase di mana wah di sini ada kelainan antara suami dan istri. Itu kadang-kadang apa? Ya, suami istri takut kalau mau ngecek, ya jangan-jangan nanti masalahnya ada pada istrinya atau masalah ada pada suaminya. Ya, akhirnya nanti apa itu bisa menjadi apa? Persoalan dalam rumah tangga. Ya. Nah, kembali kepada bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan masalah anak. Ya. Nah, jadi anak itu adalah fitrah manusia dan kebahagiaan orang tua. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan berupa wanita dan anak-anak. Fitrahnya anak-anak. Ya, walaupun kalau melihat tafsir ayat ini kan disebutkan subjeknya itu kan tidak disebutkan, dijadikan indah. Nah, siapa yang menjadikan indah? Nah, dalam beberapa tafsir disebutkan yang menjadikan indah adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk fitrah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki anak dan mendidik itu termasuk dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka salah satu petunjuk Nabi adalah apa? Tazawwadu ya al-wadud al-wadud. Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan juga apa? Mudah memiliki apa? Fa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah, karena nanti aku akan berbangga ya dengan apa? Jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah memiliki anak dan memperbanyak apa? Keturunan. Ini kisah dari Syu'aib. Wa qul in kuntum qalilan fakatsartum, dan ingatlah di waktu kamu dahulu berjumlah sedikit, pengikut Nabi Syu'aib. Kemudian lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Ya, jadi namanya kuantitas itu juga menjadi satu hal yang berpengaruh. Nah, kemudian anak mendatangkan apa? Rizki dengan izin Allah. Ya, banyak anak, banyak rizki. Apa masih relevan atau tidak saya nggak tahu ya. Kalau orang dahulu ya masih relevan. Banyak anak, banyak rizki. Ya, bukan banyak anak banyak uang ya. Nah, itu salah. Banyak anak banyak uang, banyak anak banyak rizki. Nah, rizki itu salah satunya adalah kebaikan daripada anak tersebut. Nah, maka kalau kita mendoakan orang yang baru punya anak adalah apa? Barakallahu laka fi mawhibi laka wa syakarta wahid wa balagha asyuddahu wa ruzikta bil. Mudah-mudahan engkau diberikan rezeki dengan kebaikan apa? Anak tersebut. Bahkan Allah menjamin, nahnu narzuquhu wa iyyakum, kamilah yang memberikan rezeki dan juga apa? Jadi jangan sampai orang tua meyakini ya orang tua yang memberikan rezeki kepada anak itu. Allah yang memberikan rezeki kepada anak termasuk kepada orang tua. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah apa? Anak adalah harapan orang tua ketika masa tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Dan yang terakhir adalah apa? Anak itu amal jariah yang paling berharga. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajah lil abdi salih fil jannah. Allah itu mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Dia mengatakan, wahai Rabbku, dari mana saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Bagaimana itu terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bi istighfari walidaka laka. Berkat istighfar anakmu untuk diri. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, maka ketika kita ini mengucapkan doa itu akan mengangkat derajat siapa? Orang tuanya nanti di surga. Ya. Jadi setiap kita mengucapkan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka apa? Meningkatkan derajat orang tua
kita yang sudah meninggal di hari kiamat. Ya. Nah, jadi itu tidak terbatas misalnya ini buat anak-anak kita pun sebagai orang tua, apalagi sudah misalkan sebagai simbah, ya, tetap posisinya adalah anak dari orang tua kita. Jadi misalkan, oh kan saya sudah orang tua, misalkan saya doa Rabbik firli wali walidayya, walaupun kita orang tua, tetap kita berdoa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berada di Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.